Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tugas utama setan adalah menyesatkan manusia agar terjerumus ke dalam neraka. Meski demikian, banyak di antara kita justru memilih searah dengan jalannya. Nabi Muhammad SAW kerap mengingatkan umat agar membentengi diri dari godaan setan. Walaupun tidak mudah menyerah menggoda Bani Adam, namun sekutu iblis ini bisa dilemahkan dengan doa dan amalan tertentu. Sebagian umat muslim melakukan amalan tersebut dengan harapan tidak lagi tergoda oleh makhluk laknatullah tersebut. Namun ternyata ada kondisi yang membuat setan menjadi lebih besar. Sayangnya, hal ini justru karena kalimat yang diucapkan oleh manusia itu sendiri. Bahkan setan semakin kuat karena ucapan ini. Kalimat apa yang dimaksud? Ternyata kalimat yang seharusnya tidak diucapkan oleh manusia agar setan tidak membesar adalah kalimat umpatan atau celaan terhadap setan. Hal ini seringkali terucap saat manusia mengalami kondisi tidak mengenakan. Terkadang ketika ucapan ini refleks karena kebiasaan yang sudah dilakukan. Misalnya, celakalah setan, setan bangsat. Maaf. Hal ini terlarang dilakukan oleh umat Islam. Karena seharusnya ada kalimat lain yang lebih jauh lebih baik diucapkan manusia jika mengalami hal-hal buruk, yakni dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian mencela setan, akan tetapi berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pasalnya kalimat-kalimat ini justru hanya akan membuat setan mengalami perubahan, bukan menjadi lebih kecil dan lemah saat diumpat dan disalahkan. Mereka justru akan semakin besar dan kuat karena ucapan-ucapan itu. Bahkan tubuhnya bisa berubah hingga sebesar rumah. Walid Abu Malih berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang pernah dibonceng oleh Rasulullah menceritakan, ketika aku dibonceng Nabi SAW, tiba-tiba unta beliau tergelincir, serta merta aku mengatakan, celakalah setan. Maka beliau bersabda, jangan kamu katakan celakalah setan, sebab jika kamu katakan seperti itu, maka setan akan membesar sebesar rumah dan dengan sombongnya setan akan berkata, itu terjadi karena kekuatanku. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam bukunya berjudul Al-Manah Asy'ariyah fi Syahih As-Sunnah An-Nabawiyah menjelaskan jika hadis ini berisi larangan bagi manusia mencela setan. Kita dilarang mengaitkan kejadian buruk yang menimpa dengan ulah setan atau rekayasa setan. Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap jika mengalami hal buruk atau kecelakaan? Sebaiknya tetap mengingat Allah dengan membaca basmalah atau berlindung kepada Allah dengan membaca ta'awud, sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Akan tetapi ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang beriman, itulah kondisi di mana setan menjadi kuat dan besar ketika kita mencela suatu keburukan dengan menyebut nama setan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebelum terjadinya Fathul Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, di depan Ka'bah ada dua patung berhala yang besar bernama Ishaq dan Nailah. Ishaq dan Nailah ini ternyata adalah seorang pasangan kekasih yang kemudian menjalin kasih dan melakukan perzinahan di depan Ka'bah dan langsung dikutuk menjadi batu. Ishaq merupakan laki-laki yang tinggal di Yaman dan jatuh cinta kepada Nailah yang tinggal di Mekah. Namun ketika hendak melamar Nailah, orang tua Nailah tidak merestui, hingga akhirnya keduanya memilih untuk melakukan hubungan diam-diam. Pada suatu hari, musim haji merupakan momen yang digunakan untuk bertemu. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di depan Ka'bah dan melakukan jinah pada malam harinya. Karena pada malam hari kondisi Ka'bah memang sepi dan tidak ada aktivitas. Karena perlakuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutuk mereka menjadi batu. Keesokan harinya masyarakat yang hendak melakukan tawaf kaget dan memilih meletakkan kedua patung di lokasi yang berbeda.
Patung Ishaq diletakkan di Bukit Sofa dan patung Nailah di Bukit Marwah. Hal itu sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Kami dahulu selalu mendengar kisah Ishaq dan Nailah. Mereka adalah laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum. Mereka berdua berzinah di dalam Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah mereka menjadi dua buah batu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Pada masa Amr bin Luhai berkuasa, kedua patung tersebut diletakkan di Ka'bah dan meminta masyarakat untuk menyembahnya. Amr bin Luhai disebut sebagai bapak kemusyrikan. Rasulullah SAW pernah berkata, "Saya diperlihatkan Amr bin Luhai oleh Allah di neraka dengan isi perutnya keluar karena panasnya dan siksaan yang berat. Karena dialah orang yang pertama yang merubah agama Ibrahim. Hai Aksam, aku melihat Amr bin Luhai bin Qoma'ah bin Khinji menyeret usus-ususnya. Dan aku tidak melihat orang amat mirip dengan orang lain melainkan engkau dengannya dan dia denganmu." Kemudian Aksam berkata, "Barangkali kemiripannya denganku membahayakanku, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Tidak, karena engkau orang mukmin dan dia orang kafir. Dialah orang yang pertama kali merubah agama Ismail, memasang berhala, mengiris telinga unta, melepas saibah, memberikan wasilah dan melindungi Ham." Hadis riwayat Bukhari. Dikisahkan Amr bin Luhai sebenarnya adalah orang yang sangat baik hati. Masyarakat Mekah saat itu pun menganggapnya sebagai seorang ulama. Namun Amr bin Luhai tak memahami betul ajaran agama Ibrahim. Suatu hari ia pergi ke Syam untuk berniaga di Balqa. Ia bertemu dengan suku Amalik yang mendengarkan ajaran Ibrahim hanya setengah-setengah. Suku asli Syam ini menyembah berhala dengan sebutan Allah. Lalu Amr bin Luhai pun bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Lalu dijawab, "Patung-patung inilah yang memberi kami makan, minum, dan kekuatan, sebagai penolong tatkala dimintai pertolongan, serta pemberi hujan tatkala diminta hujan, dan yang paling penting bisa mendekatkan diri kepada Allah." Setelah melakukan pembicaraan, Amr bin Luhai meminta salah satu patung, dengan alasan di Mekah saat itu sedang kesulitan air. Patung bernama Hubal itu pun dibawa Amr bin Luhai ke Mekah. Sejak saat itu, Amr bin Luhai memerintahkan agar masyarakat membuat patung dengan ciri khas sukunya masing-masing. Dan Hubal merupakan patung yang paling dihormati oleh semua suku. Patung Wud untuk suku Kai, patung Suwa untuk suku Hujail, patung Yaguz untuk suku Toy, dan patung Ya'uk untuk Hamajan dan Yasar. Keduanya sebagai oleh-oleh dan cenderamata bagi jamaah yang melakukan ibadah haji. Proses kejahiliahan ini berlangsung selama 5 abad, sebelum akhirnya Rasulullah SAW datang dan membebaskan proses kemusyrikan itu di abad ke-8 Hijriah. Sahabat yang beriman, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua agar jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.